jemaatmu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak, Ibu, dan rekan muda umat Santo Louis yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, damai dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah kita siapkan diri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan di setiap kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan kini terangilah pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu menjadi hikmat dan berkat bagi kami dan setiap keluarga, khususnya di Santo Louis sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekilas cuplikan legenda Malin Kundang. Seorang anak yang dikutuk ibunya menjadi batu.
Anak itu malu mengakui ibunya yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkannya, karena ibunya sudah tua, sakit-sakitan, tak berdaya, miskin, dengan pakaian compang-camping. Ketika perbuatan baik dibalas dengan keburukan, ada orang tua yang tak mampu menahan kesedihan dan akhirnya mengucapkan kutuk kepada anaknya. Mungkin saat mendengar kisah Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi, kemudian membandingkannya dengan Tirus dan Sidon, kota-kota yang berada di luar daerah Yahudi, ada kemiripannya. Mengapa Tuhan marah? Kecaman Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum berbeda dari kisah kutukan yang dialami oleh Malim Gundam. Kecaman Yesus merupakan peringatan bahwa Tuhan menghendaki adanya perubahan hidup dari orang-orang yang sudah mendengar dan mengalami segala kebaikannya. Ia tidak menghendaki kehidupan yang tidak menghargai kebaikan dan anugerahnya. Kecaman Yesus merupakan pernyataan anugerah untuk bertobat. Tanpa pertobatan tidak ada pengharapan keselamatan. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Allah. Terlalu banyak mukjizat yang dilakukan di sana. Tetapi tidak ada perubahan apapun, tidak ada pertobatan dan perkabungan. Yesus mengecam hal tersebut. Setelah mengalami segala kebaikan Tuhan, seharusnya kita pun lebih dekat kepadanya dan melakukan kehendaknya. Orang-orang Katolik yang tidak menunjukkan perubahan hidup adalah orang-orang egois dan tidak mengasihi Tuhan. Memang disayangkan bila apa yang terjadi atas Korazim, Betsaida, dan Kapernaum harus terulang dalam kehidupan kita. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespon kebaikan Tuhan daripada kelak menuai hukuman dalam pengadilan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, mampukan kami umat Santo Louis untuk hidup taat dan selalu bersyukur. Berkati kami, mampukan kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.